Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham yang di request. Yang pertama ada ABA, kedua Amari, ketiga SCMA, keempat IMTK, kelima Bevin, keenam ASLC, ketujuh DGNS, kedelapan SLIS, dan terakhir Meta. Langsung saja ke saham pertama. Ada ABA yang ditutup menguat 10,37% ke harga 234. Kalau dilihat transaksi asing, hari ini net buy dan seminggu ini terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk ABA cukup bagus. Dia berhasil lewat. Dengan kondisi seperti ini, jangan tarik 250, 240 aja nih ya. Kelihatan dia terus gagal lewat 240. Dan semoga aja hari Senin bisa breakout. Kalau Senin breakout, itu ada indikasi reversal. Ini dia mematahkan tren downtrendnya kan. Ini semenjak Juni itu downtrend. Setelah dia gagal lewat 240, dia gagal turun tapi ke 200 saja dia mantul. Nah, itu bagusnya ya. Teknikalnya ini bagus. Ini berhasil breakout, bisa jadi pola ascending triangle, tinggal nunggu lewat aja 240. Minggu depan Senin lewat, siap-siap uptrend untuk ABA. ABA ini menarik diperhatikan minggu depan, ada peluang untuk breakout 240. Tapi kembali lagi disclaimer on, kalau dilihat dari candle mingguannya juga bagus. Dia membentuk candle bullish angle peak menutup penuh candle minggu lalu saat koreksi. Jadi menarik diperhatikan untuk minggu depan ABA. Seperti itu untuk ABA. Langsung saja ke saham kedua. Ada Mari yang ditutup menguat 5,33% ke harga 158. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Mari ada akumulasi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal untuk Mari juga ini menarik. Tunggu dia lewat 160 resistennya. Semoga Senin bisa lewat ya. Karena Mari ini kan satu grup dengan ABA. Jadi kalau ABA-nya rebound, Mari juga siap-siap rebound. Ini kebetulan Mari lagi di bottom. Memang dekat resisten ya. 150 itu supportnya. Jebol itu ya udah jangan dipikirin lagi. Stop loss saja untuk Mari. Dan bagusnya Mari ini volume Jumat reboundnya cukup besar nih. Potensi untuk lewat 160 itu besar hari Senin ya. Jadi diperhatikan aja hari Senin dengan target kenaikan 200. Dia membentuk pola double bottom. Tinggal stop loss kalau dia jebol 150 ya. Jadi risk rewardnya juga menarik tuh. Paling lossnya tuh sekitar 5-6%, rewardnya besar tuh sekitar 20%. Bisa seperti ini ya. Untuk tren jangka pendek, stop lossnya ya sekitar 7%, target profit terdekat itu 180, itu 15%, 1/2 apalagi ke 200, 1/4. Itu menarik untuk Mari. Tapi konfirmasinya breakout dulu 160 hari Senin atau Selasa. MACD-nya juga bagus mengarah ke atas. Kalau dilihat candle mingguannya bagus. Memang Doji belum kuat naik tapi volumenya meningkat. Jadi ada pola bisa nanti Morningstar ya. Minggu depan tetap ada candle hijau untuk candle minggu depan untuk Mari. Jadi seperti itu. Untuk Mari langsung saja ke saham ketiga. Ada SCMA yang ditutup menguat 8,00% ke harga 216. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada akumulasi di SCMA. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal SCMA berhasil juga dia rebound dari 200 angka psikologis ya. Perubahan praksi harga dan 3 hari yang lalu juga ada spekulasi buy di 200 sampai 206 dan sekarang sudah profit ya. Karena target terdekat saya itu 220 sampai 218. Hari ini tertingginya itu 222. Jadi sudah profit taking sekitar 7%-an. Kalau yang ada profit taking, kalau yang masih hold aja selama di atas 210. Itu resisten minor yang harusnya dijaga oleh SCMA ya. SCMA itu sebaiknya kalau memang mau uptrend itu nggak turun lagi dari 210. Bisa lanjut tuh. Hari ini kan dia gagal lewat EMA 20-nya karena mungkin hari Jumat ada yang profit taking beli di support ya. Seperti itu. Tapi konfirmasinya 220, kalau lewat minggu depan siap-siap lanjut. Dan double bottom juga indikasi belum pasti ya. Nah seperti ini. Neckline-nya 240 lewat itu uptrend untuk SCMA. Seperti itu untuk SCMA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMTK yang ditutup menguat 4,61% ke harga 1.700. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IMTK berhasil lewat 1.700 dan ya seperti analisa sebelumnya kan kalau mau bertahan ya jangan turun dari 1.600 dan kalau bisa breakout tuh. Dan ternyata ya memang rebound dari 1.600 dan tutupannya di 1.700. Semoga ini valid. Kalau dilihat volume meningkat dan ini ada pola Morningstar dan gap juga sudah ditutup. Dia hari ini open gap up dan langsung ditutup. Peluangnya 1.800 terdekat untuk IMTK. Jadi menarik diperhatikan juga IMTK. Kalau ada yang spek buy di bawah tadi ya udah bisa profit taking ya, ataupun masih hold aja. Kalau misalnya merah Senin ya udah profit taking. Tipis-tipis aja 2% 3% profit taking aja daripada dibawa BFP. Kalau dilihat candle mingguannya
juga bagus, volume meningkat, minggu ini rebound, dan yang menarik menurut saya bisa ada peluang ke 1800 untuk IMTK. Seperti itu untuk IMTK. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Bovin yang ditutup menguat 6,51% ke harga 1145. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Bovin ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Bovin juga bagus. Ya, dia berhasil lewat 1125 dan itu ada neckline double bottomnya. Apakah ini konfirmasi? Kalau saya sih tarik 1100 saja ya. Angka genap saya biasanya seperti itu. Jadi area bawah ini, ya area ini aja saya pakai ini ya. Supportnya ya memang neckline juga ada di 1400 1450, tapi ini resisten kalau saya lihat ya. Naik turunnya itu 5% dari 1100 ke 1150. Nah, ini dia di pucuk nih lagi. Kalau dia koreksi sedikit lagi ke 1100 itu menarik. Bisa spek buy, bisa untuk naik lebih tinggi. Kuncinya untuk Bovin jangan turun dari 1100. MACD-nya sudah bagus mengarah ke atas, membentuk golden cross, bar chart di atas juga terbentuk dan volume meningkat. Jadi ya harusnya bisa lanjut Bovin. Jadi seperti itu untuk Bovin. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SLC yang ditutup menguat 4,82% ke harga 152. Kalau dilihat transaksi asing, minggu ini hampir sama net buy dan net sell-nya. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SLC diakumulasi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal untuk SLC, apakah ini tanda-tanda untuk reversal? Karena dia itu dari IPO itu terus turun ya. Dari Januari itu terus turun dan ini mulai meningkat. Menarik nih diperhatikan untuk SLC. Supportnya 145 jangan jebol itu ya. 145 jangan jebol. Kalau jebol itu udah nggak valid lagi. Ini kalau dia mau uptrend ya harusnya lewat dan target kenaikannya 170 untuk minggu depan. Itu terdekatnya ya. Nah ini kalau dilihat candle mingguannya bagus juga ya. Kalau meningkat menurut saya bisa ada candle hijau minggu depan. Targetnya 170. Jadi bisa naik sekitar 10% ya. Risk rewardnya bisa seperti ini. Tapi ini disclaimer on ya. Belum pasti naik. Jadi kalau Bapak Ibu nekat beli, kalau harus cut loss ya jangan salahkan saya ya. Saya cuma buatkan trading plan. Kalau benar Bapak Ibu berminat dan seperti ini ya bisa. Stop lossnya nggak usah dalam-dalam ya. Pokoknya 142 itu stop loss aja. Atau nawar dikit. Siapa tahu dia koreksi ke 145, 146 itu spek buy di situ aja. Jadi stop lossnya juga kecil. Tapi ini disclaimer on. Kalau saya lihat sih ada peluang untuk coba rebound ya. Ya, dia sudah membentuk pola descending triangle di atas EMA 20-nya, volume meningkat, MACD juga ke atas. Sepertinya potensi untuk lanjut SLC. Seperti itu untuk SLC. Langsung saja ke saham selanjutnya, itu ada DGNS yang ditutup 20% kenaikan hari ini ke 408. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada akumulasi di DGNS. Langsung saja ke teknikalnya. Cara teknikal untuk DGNS ini belum tahu ada sentimen apa, tapi volume terus meningkat dan berhasil melewati 400-nya. Kondisi seperti ini kemana arahnya? Ya ada peluang untuk mencoba uptrend. DGNS kalau dari tarik dari peak atas ini dia berhasil lewat udah ya. Apakah ini tanda reversal? Sepertinya iya. Cuman support kuatnya sekarang itu bukan di 340 ya, 350 support kuatnya. Jebol itu ya udah berarti gagal. Kondisi seperti ini karena udah 3 kali naik ya atur bagaimana strategi ya. Kalaupun nekat beli di 400, stop loss aja kalau dia jebol 400 aja karena ada berpeluang bisa ke 350. Kalau ini baru permulaan naik harusnya bisa naik lebih tinggi. Kalau ditarik dengan Fibonacci retracement dari swing high ke swing low ya dia terdekatnya 440 dulu. Itu ditargetkan untuk DGNS. Jadi apakah menarik? Ya menarik. Cuman cari best price untuk buy untuk DGNS. Jadi seperti itu untuk DGNS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SLIS yang ditutup koreksi 4,81% ke harga 178. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SLIS ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk SLIS 2 hari koreksi dengan volume kecil. Setelah rebound volume besar, kondisi seperti ini apakah mungkin bisa rebound? Bisa jadi, tapi supportnya ada di 170 ya. Kalau dia jebol 170 ya udah berarti nggak harapan lagi peluang dead cat bond dan turun lebih dalam. Kondisi seperti ini harusnya hari Senin itu bisa hijau atau candle doji ya dan tetap bertahan di atas 170. Kalau dia jebol 170 udah gak kuat yang diharap-harap lagi. Ini analisa saya sebelumnya ya waktu di area support dan di rally itu lumayan kan pola dead cat bondnya dan ini bisa naik juga. Ini kan udah turun dalam nih. Ada peluang dia naik. Koreksi E, B, C dan bisa mantul tuh 240 atau terdekat 200 itu peluang bisa diuji minggu depan kalau SLIS
rebound. Jadi seperti itu. Untuk Sliss langsung saja ke saham terakhir. Ada Meta yang hari ini ditutup terkoreksi. ARB ke harga 133. Kalau dilihat transaksi asing, hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker semarinya, Meta ada distribusi, tapi kecil ya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, apakah ini buangan? Kalau saya lihat sih enggak. Ini bisa jadi menurunin penumpang aja. Dan supportnya memang 136 tuh sudah dijebol ya. Memang kurang bagus, tapi support kuatnya ada di 128. Dan kebetulan di situ ada EMA 20-nya. EMA 20-nya masih sangat tajam mengarah ke atas. Menurut saya ini cuma turunan sedikit, habis itu dia mantul lagi. Lihat aja di 128 ini konfirmasinya ya. Kalau jebol itu ya berarti gagal. Kalau dia memang masih ke uptrend ke atas, ya harusnya ada pantulan di 128. EMA CD-nya masih mengarah ke atas, memang sudah mulai melemah, tapi hari ini koreksinya belum kecil. Menurut saya itu buangan kecil aja ya. Karena hari Jumat juga mungkin ada yang profit taking, beli dari area bawah ini ya. Melihat dia nggak bisa naik, dia profit taking. Jadi seperti itu. Untuk Meta, coba perhatikan aja di 130-128 tuh ada pantulan nggak? Biasanya sih ada pantulan. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang mau belajar scalping, di hari Minggu besok saya akan adakan kelas scalping. Nanti diajarin bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara menganalisa time frame chart yang lebih kecil, menganalisa bandarmologi, dan yang paling penting tahu di mana titik entry dan exitnya untuk beli saham scalping. Kalau tertarik bisa isi link tree yang ada di bio Instagram Borneo Trader atau link di deskripsi YouTube Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan selamat akhir pekan.